Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Rekayasa Sistem Komputer dengan tim Intan Rukmana NIM H1051211021 sebagai pembuat slide, dan saya sendiri Lili Purwaningsi dengan NIM H1051211036 sebagai presenter. Di sini kami akan membahas mengenai masalah dan hipotesis penelitian. Baik, untuk pertama-tama kita akan mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, di sini masalah penelitian itu merupakan sesuatu yang merujuk pada suatu atau kondisi yang memerlukan pemecahan melalui metode penelitian untuk mendapatkan jawaban atau kesimpulan. Nah, di sini masalah penelitian itu dijadikan landasan atau dasar dalam penelitian untuk menentukan unsur-unsur penelitian lainnya. Nah, selanjutnya mengapa hal ini penting untuk mengidentifikasi masalah penelitian dengan jelas? Hal ini dikarenakan untuk memperoleh penelitian yang berkualitas, efisien, dan juga bermanfaat. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan dan signifikan? Yang pertama itu kita harus menentukan ruang lingkup penelitian. Kemudian yang kedua kita harus melakukan tinjauan literatur mendalam. Kemudian yang ketiga kita berinteraksi dengan ahli atau praktisi. Kemudian yang keempat kita mengamati tren atau perkembangan terkini. Dan yang terakhir itu yaitu merumuskan pertanyaan penelitian dengan jelas dan juga tepat. Selanjutnya, untuk proses perumusan masalah penelitian, untuk yang bagian A, langkah-langkah yang terlibat dalam proses perumusan masalah penelitian itu ada 5. Yang pertama itu yaitu menentukan topik penelitian, di mana kita memilih topik penelitian yang sesuai dengan minat dan passion kita, serta relevan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah penelitian, di mana kita akan mengenali fenomena atau gejala yang menjadi dasar dari pertanyaan penelitian. Pastikan masalah penelitian memiliki data yang dapat digunakan dan belum banyak diteliti sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu ada menentukan pertanyaan penelitian, di mana di sini untuk pertanyaan penelitian itu harus bersifat spesifik, terarah, relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Pertanyaan penelitian harus dapat dijawab melalui pengumpulan dan analisis data. Kemudian yang keempat ada menyusun hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini dijadikan sebagai jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis harus berdasarkan pemahaman awal tentang topik penelitian dan dapat diuji kebenarannya melalui pengumpulan data. Kemudian yang kelima yaitu menyusun rumusan masalah. Pernyataan harus jelas dan padat tentang masalah yang akan diteliti. Rumusan masalah harus mengarahkan penelitian ke topik yang spesifik dan sesuai dengan kemampuan peneliti. Selanjutnya untuk di bagian B, mengidentifikasi variabel-variabel utama yang terlibat dalam masalah penelitian. Di sini penentuan variabel dalam penelitian mempengaruhi keseluruhan arah dan tujuan penelitian. Cara untuk menentukan variabel penelitian tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu atau yang ke-C, membatasi dan merumuskan masalah penelitian agar sesuai dengan skala dan ruang lingkup penelitian yang akan kita teliti. Nah, di sini untuk caranya tersebut, yang pertama kita harus mendeskripsikan latar belakang dari masalah penelitian. Kemudian yang kedua kita harus tahu mendefinisi dan memberi batasan masalah pada penelitian. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai tujuan penelitian dan hipotesis.
Untuk yang pertama itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menunjukkan atau merujuk pada suatu hasil yang akan dicapai dari suatu permasalahan. Kemudian apa sih itu hipotesis? Hipotesis itu bersifat sementara terhadap rumusan masalah. Lalu bagaimana cara merumuskan tujuan penelitian yang jelas dan spesifik? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu batasi dan fokuslah pada tujuan penelitian. Kemudian yang ketiga, gunakan pendekatan SMART. Apa itu SMART? SMART itu memiliki kepanjangan. Yang pertama S sebagai spesifik, kemudian yang kedua M sebagai measurable atau terukur, kemudian yang ketiga achievable atau bisa dibilang dapat dicapai, kemudian yang keempat itu ada relevan atau R, dan yang terakhir ada T merupakan time bound atau terbatas waktu. Selanjutnya yaitu jelaskan tujuan secara rinci. Kemudian hubungkan tujuan dan relevansi dan manfaat penelitian. Kemudian yang terakhir yaitu revisi dan perbaiki tujuan penelitian. Kemudian di sini untuk fungsi hipotesis dalam proses penelitian itu ada beberapa. Yang pertama yaitu memberikan arah penelitian, kemudian yang kedua menguji kebenaran pernyataan, dan yang ketiga yaitu mengarahkan perancangan eksperimen. Untuk karakter hipotesis itu gimana caranya kita menyusun hipotesis yang baik itu ada beberapa cara. Yang pertama itu bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua itu harus mempunyai daya penjelas yang rasional. Kemudian yang ketiga itu menyatakan hubungan yang diharapkan variabel-variabel yang dimasalahkan. Kemudian yang keempat itu harus dapat diuji kebenarannya. Kemudian yang kelima itu harus konsisten dengan pengetahuan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir atau yang keenam itu dinyatakan sesederhana dan seringkas mungkin. Nah, selanjutnya untuk penulisan hipotesis itu harus spesifik, terukur, dapat diuji, relevan, dan terbatas. Hal ini gunakanlah kata-kata yang operasional dalam hipotesis. Hindari kata-kata yang ambigu atau multitafsir. Dan yang terakhir itu konsultasikan dengan ahli di bidang penelitian tersebut. Kemudian hindarilah membuat hipotesis yang terlalu umum atau terlalu spesifik, yaitu kita harus menentukan tujuan dan variabel penelitian, kemudian tentukan hubungan antar variabel, dan yang terakhir itu formulasikan dan uji kebenaran hipotesis. Selanjutnya untuk strategi mengembangkan hipotesis. Yang pertama itu mengembangkan hipotesis berdasarkan literatur dan pengetahuan yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menempuh atau menjadikan acuan dasar kita tuh adalah jurnal-jurnal penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, peran dan asumsi dan prediksi dalam mengembangkan hipotesis. Asumsi dan prediksi memainkan peran penting dalam mengembangkan hipotesis yang kuat dan juga terarah. Hipotesis harus bersifat logis dan juga realistis agar menghasilkan penelitian yang tepat.
strategi mengembangkan hipotesis. Yang pertama, menguji dan merevisi hipotesis sebelum dilakukan penelitian. Pengujian kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan yang sebenarnya atau lewat percobaan. Kemudian mengaitkan hipotesis dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Hipotesis yang baik harus terkait erat dengan tujuan penelitian dan masalah yang diidentifikasi. Hipotesis yang teruji dan terbukti benar akan membantu menyelesaikan masalah penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Kemudian untuk mendiskusikan implikasi potensial dari penelitian berdasarkan hipotesis yang diusulkan itu ada beberapa. Yang pertama itu mengidentifikasi implikasi potensial. Kemudian yang kedua itu menganalisis implikasi potensial. Yang ketiga mengatur arah pikiran. Yang keempat mengarahkan pikiran. Yang kelima mengatur arah pengembangan. Yang keenam mengarahkan pengembangan. Dan yang terakhir itu mengatur arah pengujian. Untuk merumuskan kesimpulan dan saran berdasarkan temuan penelitian yang terkait dengan hipotesis dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama yaitu rumuskan kesimpulan, kemudian yang kedua rumuskan saran, yang ketiga konfirmasi atau tidak konfirmasi hipotesis, dan yang terakhir terapkan kesimpulan dan juga saran. Oke, di sini kita akan melanjutkan studi kasus dan contoh hipotesis. Nah, di sini untuk studi kasusnya itu mengapa tingkat partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi COVID-19 di desa X masih rendah. Nah, untuk hipotesis atau asumsinya di awal-awal yaitu adalah kesadaran masyarakat tentang manfaat vaksin COVID-19. Mungkin dalam artian di sini dari masyarakatnya sendiri belum terlalu paham mengenai seberapa pentingnya sih tentang vaksinasi sebagai pencegah COVID-19. Untuk pengujian hipotesis itu yaitu peneliti melakukan survei terhadap masyarakat di desa X untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap program vaksinasi COVID-19. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita harus merumuskan dan menguji hipotesis dalam penelitian. Nah, dari contoh kasus yang sebelumnya itu kita harus melanjutkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian mengenai tentang kesadaran manfaat vaksinasi COVID-19. Kemudian kita harus melakukan tinjauan literatur yang relevan, yaitu kita bisa mencari jurnal-jurnal sebelumnya ataupun redaksi yang benar-benar terpercaya sumbernya. Nah, kemudian kita bisa melakukan perumusan hipotesis yang spesifik, terukur dan dapat diuji. Hal ini agar kita memperoleh hasil yang lebih maksimal. Nah, pastikan juga hipotesis itu harus konsisten dengan masalah dan tujuan penelitian yang sudah kita rancang di awal. Dan ini daftar pustaka sebagai acuan atau landasan yang telah kami buat mengenai pembahasan yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin presentasi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.